orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencari dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepadanya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang ketika pulang dan dekat rumah. Ia mendengar suara musik dan nyanyi-nyanyian serta tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk. Karena itu ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan yang sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan memujuk dia. Tapi ia menjawab, bapaknya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi. Sehat? Silahkan pinggangnya mungkin bisa diputar kanan kiri, karena tadi Injilnya panjang sekali. Saya tadi lihat ada yang tertidur sambil terkantuk-kantuk, ada yang sudah menutup matanya, melek, masih saya membaca Injil, tertutup lagi matanya, melek lagi, tertutup lagi, karena saking panjangnya. Ya, baru mendengarkan, saya yang baca juga ya luar biasa itu. Jadi perumpamaan yang kita dengarkan ada 3, maka panjang sekali. Jadi 1 ya dalam Injil hari ini. Ada 3 perumpamaan yang diungkap dalam Injil Lukas pada hari ini. Wah, luar biasa sekali nih, ada apa nih ya. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan hal-hal yang sehari-hari dahulu ya. Saudara-saudari pernah membetulkan barang-barang apapun, elektronik kayak sepeda kayak apa, pernah ya? Atau tidak pernah sama sekali? Pernah ya. Saya juga punya pengalaman demikian. Saya itu waktu saya masih SMP, bahkan sampai sekarang saya ahli dalam membongkar-bongkar, tapi tidak ahli dalam memasang, karena barang yang setelah saya bongkar itu pasti selalu rusak ya, nggak bisa dipasang lagi. Ada pengalaman yang menarik ya, ketika membongkar suatu ketika itu ada radio kecil yang saya punya waktu frater, lalu kemudian ada yang rusak, lalu saya iseng bongkar. Sebenarnya bukan iseng juga ya, karena daripada reparasi saya buat sendiri aja reparasinya. Daripada ke tukang servis, saya buka ya, lalu kemudian saya betulkan gitu ya, lumayan ada suaranya. Tapi yang paling tidak menyenangkan adalah karena yang namanya radio itu, radio zaman dulu itu punya banyak skrup yang kecil-kecil. Nah, semuanya telah terpasang kecuali 1 skrup yang tidak terpasang gitu ya. Dan betul suaranya sudah bagus, sudah ini, tetapi ada yang kurang rasanya. Kenapa? Karena 1 skrup tadi itu tidak bisa dipasang, jatuh begitu. Dicari kemana-mana, nggak ketemu begitu. Mau cari di luar, beli di toko, nggak ada yang mereknya begitu, bentuknya seperti itu. Ya terpaksa seperti yang dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, menyapu seluruh ruangan, nggak ketemu juga. Lalu kemudian lihat barang itu rasanya memang kurang lengkap dan mau jatuh gitu, mau apa namanya, tidak tertutup dengan rapat begitu, rasanya kurang bagus. Dan kalau mau diikat itu bisa diikat pakai karet sebenarnya penggantinya, tapi ya jelek begitu ya. Ya harusnya skrup juga. Sampai suatu ketika teman frater saya di kamar sebelah melihat ada skrup apa nih, kakinya tersandung. Wah, beruntung ya. Akhirnya saya menemukan juga, tapi kaki dia berdarah gitu. Gara-gara itu. Akhirnya dipasang lagi. Pengalaman cerita singkat itu mengantarkan kita juga pada satu hal. Kenapa sih sebenarnya barang itu kan sebenarnya kan kecil, fungsinya juga nggak ada, ya nggak bisa membuat dia bersuara radio itu, dan bahkan juga skrup itu juga apa namanya hanya menempel, sebenarnya menempel saja, tidak membuat itu berantakan. Diikat pakai karet juga penggantinya bisa sebenarnya. Nah, kenapa harus dicari? Pertanyaannya adalah
hal itu jawabannya seperti apa kira-kira? Jawabannya ya seperti yang dalam perumpamaan ini, yaitu bahwa semuanya sudah jadi satu kesatuan. Kalau ada sedikit saja yang kurang, itu kurang lengkap. Berharga, menjadi berharga bukan karena kecilnya, bukan karena sesuatu yang harus dicari dengan segala sesuatu yang penting, tetapi berharga karena fungsinya itu ya untuk menutup salah satu bagian itu, menjadi satu kesatuan, menjadi utuh. Kalau kita dengarkan ya saudara-saudari, cerita yang ada 3 ini, perumpamaan ini, semuanya itu kisahnya sama, semuanya yang hilang, semuanya serba hilang, lalu semuanya dicari, diharapkan kembali, ya, lalu kemudian ditemukan dan berbahagia, bergembira, bersukacita, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah, kalau kita lihat yang diungkap pertama kali itu adalah selalu jumlah. Ada 2. Pertama adalah berkisah tentang apa tadi yang hilang itu? Apa? Domba yang hilang, ya. 100, hilangnya 1, ya. Lalu kemudian ada 10 dirham, hilangnya 1. Lalu ada 2 anak, hilangnya 1, gitu ya. Jadi yang diungkap dulu jumlahnya dulu. Yang mau ditunjukkan sebenarnya ini satu kesatuan, seperti tadi radio, ya. Radio ada skrup kecil aja, itu satu kesatuan. Jadi kalau 100 hilangnya 1, ya sebenarnya masih ada 99 sih, bisa dipotong, bisa pesta segala macam. Tapi masalahnya fungsinya beda jadinya, nggak satu kesatuan gitu. Jadi 100, 10 dan 2 tadi. Nah, jadi kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri yang melalui bacaan Injil ini, kenapa Tuhan itu mencari dengan susah payah, selalu meninggalkan yang 99, ya, meninggalkan itu jauh-jauh, lalu mencari yang 1 ini, nggak takut yang 99 diterkam lagi nanti sama serigala. Wanita itu punya 10 dirham, hilang 1, ya cuma 1 doang. Kenapa harus menyapu seluruh rumahnya malam-malam lagi? Itu merepotkan sekali. Udah waktunya mau tidur. Bapak punya 2 anak, yang satunya kurang ajar, tapi masih ditunggu, masih dicari, masih diharapkan kembali, dan dia melihat lebih dahulu dan mendatanginya lebih dahulu ketika dia anaknya kembali. Itu kan usahanya. Karena ya tadi itu, semuanya itu memiliki keberhargaan dalam fungsinya masing-masing. Dan saudara-saudari, 3 perumpamaan ini mengajarkan kita atau mengajak kita juga untuk melihat pertama-tama bagaimana sikap seorang Tuhan tadi, sikap seorang Allah sendiri, Allah yang begitu sangat mencintai yang dimilikinya itu, tidak boleh hilang satupun, harus dicari. Nah, kalau pandangannya dari sudut yang skrup itu sendiri cuma kecil, dibandingkan misalnya saya tadi dibandingkan dengan yang namanya IC-nya yang bisa bersuara, speakernya itu kan jauh sekali, nggak ada gunanya. Tapi beda pandangannya sama yang punya, ini kayaknya kurang lengkap gitu. Sama juga seperti kita memandang, kenapa sih cuma 99, 1 hilang, kenapa enggak 99? Karena kita orang luar. Mungkin yang dombanya juga merasa, wah ya sudahlah, dia punya 99 lagi, hilang aja lah. Tapi kenapa harus dicari? Atau juga bahkan yang anak tadi yang hidup, ya, anak tadi duanya ada, 1-nya hilang. Sudahlah, saya ini orang berdosa, Bapak saya ini orang berdosa, saya berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, saya ini nggak berguna. Itu pandangannya dia. Tetapi Allah berharga di situ. Allah memiliki, atau bapaknya mengatakan padanya, anakku engkau telah hilang dan didapatkan kembali. Saudara-saudari, ini mau menunjukkan kepada kita hal yang sangat penting sekali, yaitu sebagai Allah Bapa di surga yang kita pandang sebagai Allah yang betul-betul mencintai kita dengan berbagai macam fungsi dan peran kita yang tentu saja masing-masing berharga di matanya. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah kita yang kerap kali memandang diri kita tidak berharga dan memandang orang lain tidak berharga. Karena apa? Karena kita membanding-bandingkan. Makanya ojo dibanding-bandingke, begitu ya. Nah, dengar lagunya nanti pulang ya. Jadi karena membanding-bandingkan itu tadi, skrup saya ini cuma skrup kecil doang ya, nggak ada fungsi perannya apa-apa. Dengan speaker juga lebih bagus speaker itu gitu ya.
Lalu 99, saya lebih apa namanya, masih banyak yang 99, saya ini yang hilang, nggak perlu dicari. Tetapi pandangan Allah sebagai Tuhan itu berbeda sekali. Dan kita diajak untuk melihat bagaimana diri kita sendiri kerap kali membanding-bandingkan. Saya merasa kurang berguna, saya merasa kurang bisa diandalkan, saya merasa kurang bisa melakukan ini dan itu. Wah, kalau dibandingkan dia saya hebat sekali, ya. Seorang bapak membanding-bandingkan terus, tuh makanya tuh kayak siapa namanya, kayak anaknya, kayak istrinya tetangga kita itu, Po Ati itu ya, tiap hari dia olahraga terus ya, nggak kayak kamu tiduran mulu gitu ya. Nah kamu nih anaknya nih, kamu lihat tuh kayak anaknya bapak itu ganteng gitu ya. Anaknya bilang, lah bapaknya kan bapak, jelek juga bapak begitu ya. Jadi membanding-bandingkan gitu ya. Orang membanding-bandingkan ya karena dia membanding-bandingkan jadi merasa kurang berharga, kurang merasa ada suatu harganya begitu. Tapi beda dengan Allah sendiri. Begitu juga dengan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, saudara-saudari terkasih, ada suatu hal yang penting di sini yang perlu kita lihat, bahwa keberhargaan kita di mata Allah. Maka dalam bacaan pertama sangat jelas sekali disampaikan bagaimana Allah yang murka terhadap manusia, yang mau menghukum. Akhirnya dia ingat akan belas kasihnya, akan perjanjiannya, dan akan apa yang diselamatkannya. Bangsa Israel telah diselamatkan, masa mau dimusnahkan lagi? Ada sesuatu yang berharga, walaupun berdosa, walaupun bersalah. Dan tentu saja apa yang menjadi perhatian dalam bacaan pertama ini adalah bagaimana keberhargaan manusia itu sangat penting di mata Allah. Oleh karena itu, yang menjadi poin yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana manusia mau menghargai dirinya sendiri, dan yang kedua mau menghargai orang lain. Dengan menghargai dirinya sendiri, merasa dirinya itu berharga di mata Allah, otomatis orang harus memperbaiki segala kecacatan dalam dirinya, segala kekurangan dan kelemahan dalam dirinya, mau kembali kepada Tuhan. Yang kedua, orang lain, ini yang disinggung dari orang-orang Farisi, yaitu bahwa jangan menganggap orang lain tidak berharga. Banyak para pemungut cukai yang dimulai di awal ini sangat merendahkan orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, lalu kemudian orang-orang yang berdosa lainnya, sehingga mereka dianggap tidak bisa untuk kembali, tidak bisa dibaik-baiki, jangan diberikan belas kasih seperti itu. Tetapi lagi-lagi Tuhan mengatakan kepadanya, mereka berharga, dan terimalah mereka seperti dua anak tadi yang merasa iri, saya sudah berbuat baik, ini kenapa berbuat yang jahat malah diberikan. Saudara-saudari yang terkasih, maka kita diajak menghargai orang lain juga untuk bisa berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni kesalahan orang juga. Dengan demikian, maka ini suatu hal yang menarik, istilahnya adalah membahagiakan Allah. Membahagiakan Allah. Jadi manusia kan minta dibahagiakan sama Allah, mohon ini, mohon itu, minta ini supaya manusia bahagia. Tapi bagaimana manusia bisa membahagiakan Allah? Gak bisa manusia membahagiakan Allah, gak bisa Allah diberikan ini dan itu, disogok ini dan itu, gak bisa. Tetapi dari cerita ini, ketika ada satu orang kembali, ketika ditemukan, Allah berbahagia, bersuka cita, membahagiakan Allah. Ketika kita membuat diri kita berharga, memperbaiki kesalahan kita, membuat orang lain kembali kepada Allah, mengampuninya, maka kita juga membahagiakan Allah. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan dengan cara ini. Dengan demikian, kalau Allah sudah bahagia, pasti juga kita dibuat bahagia. Amin. Amin.